Pendidikan bangsa dari kota Solo, kami menyembahmu hingga bumi penuh kemuliaan. Terima kasih. Kalau tadi disebutkan ada gemar, kurang lebih kalau kita menghitung itu sudah 1000-an lebih. Kalau di gereja sini di Maranatha, ruangannya, daya tampungnya dan alamannya, daya tampungnya begitu diprediksi apakah bisa menampung jumlah jiwa tersebut atau seperti apa dan bagaimana solusinya, dan yang tentunya ketika saudara-saudara kita yang ada, kegiatan ini membutuhkan, minta maaf dalam tanda petik, kos yang luar biasa. Apa strateginya untuk panitia dalam hal ini tanggung jawab sebagai ketua umum untuk memikirkan hal-hal ini? Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa ketika kita mengajak banyak saudara untuk dalam pelayanan ini, maka kita harus memberi kenyamanan. Nyaman dalam hal ini tepat. Nah, memang karena kondisi gereja kita termasuk gereja yang tidak terlalu luas untuk ruangannya, tetapi kita usahakan secara teknis panitia pelaksanaan adalah dan mempersiapkannya. Ada halaman gereja, ada jalan raya di bagian depan yang bisa kita kali untuk menjadi ruang untuk pelayanan ini dan penyembahan. Tetapi ada teknologi, saya kira kita sudah cukup berkembang di gereja, dan orang-orang yang hebat juga kita miliki teknologi kita pakai. Kita kerjasamakan, lalu kita bagaimana menjangkau semua pihak dengan teknologi. Bahkan bila perlu kita bisa buat dengan cara live. Ya, jadi ada yang terkena sakit, rindu itu ada yang terkena sakit dan karena kondisi rumah tangganya itu pribadinya tidak bisa hadir di tempat ini, mereka bisa mengikuti secara live. Saya kira ini ruang-ruang pengembangan yang bisa kita gunakan, dan SDM dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua menyangkut PBA, tentu ini memang dari tahun ke tahun kita alami sangat besar, dan itu memang menjadi beban, dan ya ini tanggung jawab sangat luar biasa sebagai panitia. Tetapi kami bersyukur karena anak-anak Tuhan yang berdiri untuk pelayanan ini luar biasa. Pertama, dari panitia sendiri yang jumlahnya 100-an orang ini, mereka ada spontanitas secara sukarela. Tetapi yang hebatnya Tuhan untuk anak-anak ini, mereka bilang itu sukarela, tetapi ada patok harga dasar, nilai minimal. Nah, ini luar biasanya anak-anak Tuhan memberi, sehingga kita dari sini ini dikembangkan menjadi sumber-sumber pendanaan yang bisa kita dapatkan. Yang berikut, kita juga dapatkan berbagai bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dari DPRD, ada teman-teman di DPRD yang sangat luar biasa yang ingin mensupport dengan berbagai cara dan berbagai langkah yang dilakukan. Tentu secara detail tidak kami sampaikan di sini, tetapi kami tahu bahwa ini tantangan paling sangat berat dan besar. Tetapi kami yakin percaya dengan kasih Tuhan, pada saatnya meskipun kurang-kurang, tetap akan berjalan dan bisa untuk pelayanan ini. Saya kira ini kita aminkan. Kerja buat Tuhan pasti selalu ada jalan. Amin. Ya, saya kira semua tadi penjelasan dari Pak Ketua, semua strategi, semua potensi, semua talenta yang dimiliki oleh gereja dioptimalkan sedemikian rupa dengan berbagai kemitraan yang ada, diyakini bahwa semuanya tersedia dan akan mencukupi pada saatnya. Terima kasih Pak Ketua Umum untuk penjelasannya, dan dari tadi ini saya lihat Ketua Pelaksana ini seperti sudah murung, mungkin karena merupakan Filipina. Bapak Ketua Pelaksana, baik, semuanya ada di ujung tombak, itu ada di Pelaksana. siap. Bagaimana kesiapan hari ini dan sejauh mana persiapannya sampai saat ini? Saya kira untuk mengeksekusi sejumlah kegiatan sejak peradaban itu, antusiasme panitia untuk selalu mengadakan koordinasi, komunikasi, rapat bersama, sosialisasi itu sudah berjalan sampai sekarang. Memang setiap
mereka yang terpanggil dalam kepanitiaan ini ada dalam panggilan masing-masing, tetapi kesetiaan untuk berkomitmen sukseskan kegiatan ini luar biasa. Ya, itu terbukti dari sejumlah kelelahan mereka ketika siang hari bekerja, sore hari tidak lagi ada di rumah, tetapi sudah ada di Maranatha untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi pelaksanaan kegiatan ini. Sudah berapa persen, Pak? Kalau presentasi itu sudah lebih dari 50% kesediaan panitia untuk mengeksekusi kegiatan. Dari 50%. Sudah lebih dari 50%. Berarti tinggal tunggu tanggal main saja. Tinggal menanti peserta dari sana dan pemateri kita bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan ini. Oke, kalau begitu, Bapak coba gambarkan kasih kita random acara apa saja yang akan kita laksanakan. Acara-acara yang akan terlaksana itu secara garis besar ada sekitar 13 sampai 14 kegiatan untuk menandai perayaan Abah dan IP holistik. Menariknya yang tahun kita tidak hanya peringatan terhadap Abah, air berbunga anggur, tetapi ada IP holistik. Kenapa? Ini untuk kita sebenarnya memberikan pembelajaran bahwa jangan sampai kita menyebut persekutuan doa terus ada pemikiran seolah-olah ini hanya suatu persekutuan untuk berdoa setiap hari, tetapi sebenarnya ada bidang-bidang lain yang daripada persekutuan doa. Saya kira itu, dan menyangkut dengan jenis-jenis kegiatan ini, dia selain IP di lembaga-lembaga pendidikan, IP setiap malam di gereja Maranatha, dan seminar yang lebih banyak kepada persekutuan doa, pengurus persekutuan doa untuk penataan organisasi, penataan pelayanan, penataan karisma yang dimiliki, sehingga semua itu bermuara bagi pelayanan di dalam gereja. Itu untuk sementara. Ada IP yang harus ada di lapangan terbuka karena kita mesti membuka untuk banyak orang. Selain itu ada pelayanan kesehatan, pelayanan dari Capim yang sudah kita hubungi untuk juga ada kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan ini. Satu yang sementara kami upayakan adalah akan dipersiapkan stand. Ya, dipersiapkan stand untuk hasil-hasil kerja dari setiap persekutuan doa bisa dipamerkan di sana, ataupun juga menjadi suatu kesaksian bahwa yang ada di persekutuan doa itu sementara menjadi pribadi tidak hanya berdoa tapi kreatif dalam ekonomi. Saya kira itu yang ada. Dan untuk IP holistik itu kami akan lakukan seperti ini. Selain itu ada pergumulan khusus menyangkut dengan isu-isu sosial. Kami ini akan ada hamba-hamba Tuhan dari berbagai persekutuan doa, sehingga kami sudah mempersiapkan sejumlah pokok pergumulan untuk dibagikan dan digumuli dalam kesempatan selama 2 atau 3 hari ketika ada di jemaat Maranatha dan ada di kota ini. Ya, itu isu-isu sosial politik itu kami kirimkan menjadi pergumulan khusus. Oke, kalau begitu Bapak Pendeta, dari berbagai kegiatan itu ada IP di sekolah, ada IP di kantor, ada IP holistik, ada seminar atau pengembangan penata layanannya untuk persekutuan pembinaan. Tentunya yang menyelenggarakan atau sebagai pembicara, pengkhotbah, tamu-tamu kita yang akan hadir. Kira-kira Bapak bisa kasih gambaran kepada kita siapa pembicara-pembicara kita, pengkhotbah kita, dan mungkinkah ada tamu-tamu dari luar yang sudah terkonfirmasi yang hadir dalam kegiatan tahun ini? Untuk pemateri dan pengkhotbah sebenarnya kita bersyukur kepada Friends karena kesempatan tahun ini Majelis Sinode memberikan kesempatan banyak kepada Bapak Yani, sehingga akan menjadi pembicara utama dari kita, dan juga sejumlah pendeta-pendeta yang ada di DPI itu juga akan menjadi pembicara dari Majelis Sinode yang sudah dilatih untuk menjadi pengkhotbah dalam setiap kali
Tetapi karena abad ini tidak hanya menjadi suatu perhatian dalam gereja di DTS, tetapi sudah menjadi perhatian yang mendunia. Sehingga setiap tahun itu ada tamu dari berbagai tempat, dan kita juga membuka diri. Untuk tahun ini pembicara-pembicara yang dari luar itu ada yang nanti berasal dari Australia, Korea, dan beberapa negara yang lain. Itu dan itu dari kita. Dan ada satu lembaga Citra yang setiap tahun pembinaan terhadap sekolah, pembinaan terhadap anak-anak muda itu cukup bagus. Kita bisa juga dari pembicara-pembicara berasal dari lembaga-lembaga ini. Sedikit itu yang mungkin jadi bagus. Oke, baik, luar biasa Bapak Kinto Pelaksana. Saya dengar, semoga saja ini hanya suara burung. Katanya juga ada mau tindakan, ada logistik satu adalah tindakan nyata, yaitu panitia bersama peserta akan melaksanakan gerakan tanam pohon di desa kota di Kampung Aman. Apakah itu betul? Sebenarnya untuk Ibu Listi, tadi saya sudah gambarkan tentang isu-isu sosial, dan isu yang paling banyak diberi oleh panitia itu tentang lingkungan hidup. Apalagi bencana yang ada di kota itu juga mengancam sumber-sumber air, termasuk di dalamnya salah satu sumber air yang selalu kita banggakan sebagai tempat mengambil air itu kemudian berubah menjadi angin. Sehingga kami memprogramkan adanya napak tilas di sana, tetapi kita dengan pergumulan di sana dan penanaman anakan sebanyak-banyaknya di lokasi bencana. Itu di tanggal 25 akan ada kegiatan itu, sehingga tanggal 25 itu akan ada kegiatan tanam terhadap lingkungan hidup melalui pergumulan dan juga penanaman anakan. Oke, baik Bapak Pendeta. Saya kembali itu bisa dijelaskan tadi ada satu yang terlupakan, itu ada IP Akbar. Ya, jadi untuk jemaat IP itu sekarang itu punya baru, tapi dulu di lain itu kita dengar dengan namanya KPI. Jadi IP itu bukan sesuatu yang baru, tetapi karena berubah nomenklatur, maka penyebutan KPI berubah menjadi IP, ibadah peninggalan imam, gitu ya, sehingga tidak menjadi sebuah kebingungan bagi kita yang IP itu apa. Sedangkan Bapak Yongsan, bagaimana untuk melaksanakan IP Akbar itu, di mana tempatnya, target pesertanya siapa pembicara utamanya. Ya, untuk IP Akbar yang kita kenal dari KPI, kemudian dari imam, ada kegiatan kaya dan besar. Ya tentu karena kita akan menghadirkan jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari 5.000 orang dari berbagai tempat dan bersuka doa, maka kita membutuhkan tempat yang luas. Maka kami sudah bersepakat dengan panitia pelaksana dan aksi kita semua, kami akan berkoordinasi dengan Pemda yang memiliki lapangan Puskesmas untuk melaksanakannya di sana, karena nanti dilaksanakan sore hari, sehingga aktivitas umat jemaat sudah selesai aktivitas mereka, tapi mereka di sore hari boleh menikmati firman Tuhan. Dan kami berencana untuk menghadirkan beberapa pembicara, dan pembicara utamanya pendeta yang di Manobe. Dan untuk persiapannya panggung Puskesmas sudah tersedia, karena berbagai keterbatasan kita akan menggunakannya. Dan untuk bagaimana biar nanti peserta jemaat bisa menikmati satu sistem penerangan dan lain sebagainya, itu kita akan menyiapkan secara sukarela, dan juga bagian dari kolaborasi dengan anak-anak Tuhan yang memiliki suatu sistem yang bagus-bagus. Kemarin di karnaval kita bersama bahwa tampilan orang-orang muda yang juga orang soe, orang-orang Kristen yang luar biasa memiliki show yang hebat-hebat dengan lighting yang bagus. Nah itu yang kita ajak, kita undang mereka bersama dalam pelayanan ini. Nah itu bagian dari kerja panitia untuk melakukan kemampuan yang dimiliki oleh
mengajak teman-teman, saudara kita yang memiliki keahlian-keahlian dan kelebihan-kelebihan ini untuk berkolaborasi dalam pihak nanti di Puskesmas. Oke, terima kasih Bang Ado. Yang paling penting sekarang, apakah bagaimana peserta mendaftar atau datang sendiri harus mendaftar ke panitia? Apakah ada kontribusi atau biaya yang harus ditanggung oleh peserta ketika peserta akan hadir? Teristimewa peserta-peserta dari luar dan juga 197 Persatuan Doa Ibu Kasih Sayang maupun jemaat itu caranya seperti apa? Apakah kita harus mendaftar dulu baru datang atau bagaimana prosedurnya sehingga jemaat bisa hadir? Ya, baik, terima kasih. Mohon izin itu dilaksanakan. Jadi untuk himbauan undangan itu sudah mulai dari tadi. Yang ini kita sudah jalankan ke masing-masing jemaat dan akan di-share ke semua klasis di BTS bahkan di luar BTS. Untuk hadir, yang penting umat Tuhan mau memberi diri, sadar akan kehadiran Tuhan dan berkatnya untuk ada dalam pelayanan ini. Itu poinnya. Sedangkan untuk pembiayaan, panitia dengan berbagai kelemahan, kekurangan dan keterbatasan akan menyediakan segala sesuatu. Tidak perlu untuk mendaftar dan berkontribusi. Jadi panitia menyediakan yang baik, termasuk ID card, termasuk penginapan-penginapan yang pagi dan kedua, yang makan minum ala kadarnya. Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan bagi persekutuan doa umat Tuhan yang ingin memberi dengan saudaranya. Kita tidak menutup itu karena kadang-kadang orang mau memberikan itu bagian dari nafsa, perpuluhan, merasa diberkati ada dalam pelayanan ini, dia ingin memberi bagi Tuhan. Maka itu kita tidak tolak. Tetapi tidak ada syarat bahwa mendaftar harus bla bla bla, harus ada tanda terima apa, memberi apa, tidak. Itu digratiskan. Oke, apakah saya bisa apakah perjamuan kudus ini digabung pada saat penutupan atau diacara tersendiri karena ini sakramen? Silakan ngomong itu. Oh ya, jadi dari konsep kami panitia itu nanti dijadikan satu. Jadi nanti itu ketika penutupan itu kita atur sedemikian rupa sehingga dia ini sifatnya dia tidak seperti ibadah pada umumnya, tetapi ini intinya dibuat sesi khusus yang di dalamnya ada terjemahan kudus. Karena akan ada juga pengutusan bagi hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan ke depan, sehingga kita akan buat liturginya sederhana tetapi penuh dengan makna dan menjawab kebutuhan perayaan yang kita maksudkan ini. Oke, luar biasa. Jadi untuk jemaat Tuhan dan semua yang akan hadir, ingat di puncak perayaan Abad tahun ini akan ada namanya perjamuan kudus dan sediakan waktu, sediakan tenaga, hati untuk ambil bagian dalam acara Abad tahun ini dan pada puncaknya tanggal 26. Yang paling terakhir, yang namanya kegiatan ini pasti ada berbagai macam daya seperti tadi disebutkan, ada biaya dan sumbangan. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban sehingga kepercayaan jemaat, kepercayaan masyarakat dalam hal ini pada panitia dan gereja tentunya seperti apa bentuk pertanggungjawaban sehingga dalam kegiatan-kegiatan jangan sampai kita menggunakan kegiatan rohani untuk kepentingan yang lain. Ya, yang pertama pertanggungjawab moral. Pertanggungjawab moral itu sangat penting yang dilakukan oleh panitia. Bahwa pelayanan yang kita lakukan hari ini bukan untuk mencari nama, ya, mencari posisi, mencari jabatan, mencari popularitas, tetapi semuanya penyembahan dan untuk memuliakan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, secara administrasi termasuk keuangannya ini akan dilakukan secara transparan. Panitia diwajibkan untuk setiap apa yang diterima, sumbangan materi, sumbangan dalam bentuk apapun, itu harus tercatat dan kemudian direkam. Lalu pemanfaatan dananya dan juga hal-hal barang yang lain dalam pelaksanaan
itu harus dilakukan secara transparan, tidak hanya bisik-bisik satu datang ambil ikut maunya, tapi ada prosedurnya. Nah, apapun yang akan dikerjakan itu sesuai dengan schedule dan data rencana pembiayaannya. Tidak bisa dana untuk acara A diambil untuk pakai di acara B. Itu tidak. Dia harus benar-benar sesuai dengan rencana. Yang berikut, setiap apa yang dikeluarkan harus ada bukti. Baik itu bukti dalam bentuk administrasi, termasuk dokumentasi seperti foto dan video. Ini penting karena kita menghimpun banyak dukungan, maka kita perlu bertanggung jawab secara moral dan materi kepada para pihak. Dan ini kewajiban utama panitia akan berklasis dan juga diteruskan di sinode. Ini sangat penting. Bahkan kepada pihak-pihak yang ikut menyumbang itu akan disampaikan juga minimal soft opinion akan kita sampaikan supaya semua orang tua, karena dalam pelayanan ini ada yang memberi ya tak akan memberi jangan kiri bisa tahu, ada yang berprinsip begitu, tetapi ada juga sebagai tanggung jawab panitia ini penting meskipun tidak dibutuhkan oleh orang tertentu atau lembaga tertentu bahwa sudah memberikan tidak perlu tahu apa yang dipakai untuk apa, tapi sebagai tanggung jawabnya kami perlu sampaikan meskipun tidak dibaca, tapi ini adalah tanggung jawab panitia untuk harus disampaikan karena ini menyangkut pelayanan. Saya kira itu. Oke, berarti ada itu tanggung jawab moral, sedangkan secara material, transparan dan akuntabel tentunya itu sangat-sangat diperlukan untuk kepercayaan kita dan pengelolaan yang murni serta sesuai dengan diperuntukkan. Yang terakhir, apa pesan untuk jemaat Tuhan, himbauan untuk kita semua untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan Abad tahun ini sekarang. Untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, kami mengundang dengan penuh sukacita dan syukur untuk mari ada bersama dengan kami dalam perayaan Ayat Berubah Menjadi Anak tahun 2025. Kita akan membuka seluruh rangkaian kegiatan tanggal 22 di Jemaat Maranatha Soe. Kehadiran Bapak Mama tidak hanya menjadi dukungan bagi panitia dan majelis kasih Soe, tetapi kehadiran Bapak Mama memperkuat persekutuan dan kesaksian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menanti dengan sukacita kedatangan Bapak Mama dari berbagai tempat untuk kita duduk bersama, berkumpul bersama, tapi juga berbagi sukacita iman bersama. Terima kasih. Terima kasih Mama Ketua Persis yang sudah mengirimkan satu pesan terakhir kami adalah mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita bukan saja menjadi penonton, tapi kita tidak hanya menjadi orang-orang dari Soe yang tidak mau mengambil bagian. Kita hanya bagian mengambil Soe pernah terjadi penistaan berubah menjadi anggur, tetapi kita tidak pernah ambil bagian. Hari ini tahun ini akan dilaksanakan, saya ajak kita semua bisa hadir bersama-sama.